Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak perbuatan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah bersabda, kamu itu Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jika mereka tempat sabda itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan Bapa dan yang telah diutusnya ke dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku ini putra Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu dapat mengetahui dan memahami bahwa Bapa ada dalam diriku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang itu benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, semakin dekat kita merayakan Hari Raya Paskah dan juga semakin dekat bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan, dan sekarang diceritakan bagaimana orang-orang Yahudi sudah tidak lagi menemukan alasan apapun untuk menyalahkan Yesus. Bahkan tadi dikatakan, "Perbuatan manakah yang kulakukan sehingga kamu mau membunuh aku?" Dan jelas di situ kemudian dijawab, "Bukan karena perbuatan baik kami akan menangkap membunuh engkau, tapi dengan alasan menghujat Allah." Dan kemudian Yesus pun tetap bisa mempertanggungjawabkan semua itu dengan baik. Dan akhirnya mereka tidak bisa menemukan alasan apapun, dan pada akhirnya mereka membuat rekayasa, tuduhan-tuduhan palsu, menggerakkan rakyat dan seterusnya, sehingga Yesus pun akhirnya nanti wafat di salib. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tadi dikatakan Yesus menghujat Allah karena mengaku dirinya Allah. Itulah tuduhan yang terus dilontarkan sejak zaman Yahudi bahkan sampai sekarang pun. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin manusia Yesus itu adalah Allah? Secara implisit hanya dikatakan tadi, "Kalau kamu tidak percayakan perkataanku, percayalah akan perbuatan-perbuatanku yang kubuat dalam nama Bapa." Ada berbagai macam mukjizat dan perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa, yang jauh di luar kemampuan manusia. Kalau orang mau melihat itu, maka dia akan sampai kepada Allah. Ternyata orang ini bukan manusia biasa. Di samping itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih,
Kalau orang menuduh bahwa bagaimana mungkin Yesus manusia itu adalah Allah, maka klaim sebaliknya bisa dikatakan, apakah tidak mungkin Allah menjadi manusia? Apakah tidak mungkin Allah menjadi manusia? Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu berbuat apapun, sangat mungkin untuk menjadi apapun. Dan yang lebih penting daripada itu, konteks yang lebih penting adalah bagaimana Allah akan memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain selain Ia sendiri turun menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga semakin mendekat perayaan Paskah, iman kita semakin dikuatkan bahwa Yesus itu sungguh Allah yang akan mampu menyelamatkan kita semua. Amin.